Saudara-saudara, selamat sore menjelang petang. Saya sekarang ada di area Pesawan Siremang, Desa Kalikudi, Kecamatan Atipala, Kabupaten Cilacap. Luas hamparan sawah sekitar 125 hektar sampai ke perbatasan Desa Kalijaran dan Desa Kelapa Gada, Kecamatan Maos. Mari saudara-saudara, saya mau melihat seorang petani lagi mempersiapkan cocok tanam. Ini saudara-saudara, ini pesemaian yang siap ditanami padi. Rata-rata lagi mulai rame cocok tanam. Saudara, ini benihnya yang sudah dicabut. Ini bentuknya seperti ini karena ini sudah dicabut dari pesemaian. Ini namanya satu bental. Nah, itu ini nanti persiapannya dari petani. Setelah dicabut, diikat, nanti ada yang bertugas bercocok tanam. Itu nanti bagiannya yang perempuan, ibu-ibu. Cuma sekarang generasi penerusnya untuk cocok tanam sekarang karena rata-rata itu sudah pergi merantau, jadi yang bercocok tanam itu rata-rata sudah tua umurnya, rata-rata sudah 45 tahun ke atas. Ini namanya Daud, bahasa Indonesianya cabut benih. Cabut benih namanya Daud. Ini bapaknya namanya Bapak Wito Suhadi. Ini anak laki-lakinya, yang satu namanya Bapak Sadiman alias Bapak Eko. Ini anak yang satunya namanya Sadio alias Abang Nur. Nah, caranya bisa dilihat untuk saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Ini namanya tadi saya sampaikan namanya Daud. Pencabutan benih padi yang nantinya siap ditanam. Ini juga karena keduanya ini pasangan serasi, kakak beradik, semua sudah berumah tangga, bahkan itu yang satunya sudah punya cucu. Kalau untuk generasi penerusnya boleh dikatakan petani milenial itu sekarang sudah hampir punah. Pada pergi merantau cari uang yang banyak. Terutama untuk yang cocok tanam, ibu-ibu itu mestinya generasi penerusnya harus ada. Tapi ternyata
Sekarang yang perempuan juga pergi ke Taiwan, ke Hong Kong, ke Singapura, ke Malaysia. Katanya buruh di desa uangnya sedikit katanya. Tapi memang karena masih cari pengalaman, jadi mereka itu belum tahu yang namanya menjadi petani itu kelihatannya nggak seberapa, tapi orang desa itu kalau tidak bertani ya perekonomiannya hancur. Itu bapaknya lagi buat leleran, sebetulnya sudah sepuh tapi masih giat. Pak Wito umurnya berapa, Pak? 67. Nah, umurnya 67, masih giat. Cara bahasa Jawane masih sengkut itu. Rambutnya saja sudah kayak tuh, kayak kapol kelapa. Bang. Itu yang kelihatannya tadi muda, masih muda. Lihat Pak Eko, lihat. Nah itu kelihatannya masih muda, tapi sudah punya cucu. Tuh. Nanti untuk selanjutnya ini pesemaian setelah sudah siap dicocok tanam, nanti digaris pakai alat garis. Ini contohnya padi benih yang sudah ditanam. Ini seperti ini. Mas Nur ini umurnya berapa hari ini? Mingguan. Ini umur 1 minggu. HST. Iya. Hari setelah nanam. Iya. HST. Nah, hari setelah nanam. Ini berumur 1 minggu. Ini sudah siap dipupuk. Tuh sana juga lagi rame-ramenya persiapan cocok tanam. Tuh. Ya caranya benih yang dicabut seperti itu. Nanti setelah itu dihempaskan, itu pakai kaki. Nanti langsung diikat. Setelah itu nanti disebar ke petak, masing-masing petak, tapi ditumpuk dulu, jumlahnya 20 ikat atau 20 bental. Tuh lihat lagi, tuh yang satunya juga tuh. Ini kalau bukan ahlinya ya semuanya kena lumpur sampai ke baju-baju, tapi ini karena sudah ahlinya tuh langsung. Nah itu tadi. Kembali lagi tadi sudah disampaikan bahwa setelah diikat nanti bagi masing-masing petak itu nanti ditumpuk 20 ikat atau 20 bentel, namanya satu bawang. Nanti setelah pesemaian atau leleran digaris, nanti terus baru bagi. Nah, jadi memang hidup di desa itu beginilah
yang jadi petani juga. Karena kalau buruh jadi petani itu hariannya juga sekarang kisaran 70.000, ada yang 80.000. Berangkat jam 7, nanti siangnya pulang. Setelah itu nanti jam 11 pulang, nanti jam 1 berangkat lagi, terus sorenya akan asar nanti pulang. Tapi biasanya kalau sistemnya buruh itu dapat penggel atau dapat rames. Hanya saja ini karena kerjasama orang tuanya ya, yang penting dibeli belas kasih sayang sama orang tua. Jadi nggak dapat rames, nggak dapat uang gitu, hanya bantu orang tua. Itulah keistimewaan hidup di desa. Kerja sama orang tua juga yang penting membantu secara ikhlas. Itulah kehidupan di desa sekarang. Terima kasih karena untuk selanjutnya besok tinggal lanjutan cerita dari saya tentang cocok tanam ibu-ibu yang sekarang kadang berangkat cocok tanam itu masih subuh-subuh gitu, selepas subuh maksud saya. Jadi sekarang belum bisa cerita. Terima kasih, itu yang saya sampaikan. Nah,